Syukron jazakumullah kepada Ustadz Anas yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah berkah pada kajian kali ini. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, marilah kita langsung dengarkan materi kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustazah Rohana. Alhamdulillah sudah bisa terhubung, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini di hari saum kita yang ke-5 ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dalam kondisi saum dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang setia mengikuti syariat dan qudwahnya. Materi yang diminta pada sore hari ini kepada saya adalah produktif dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Kita tahu yang namanya produktif itu berarti bisa meningkatkan hasil. Tentu produktivitas yang dimaksud di sini adalah produktivitas dalam ibadah kita. Sehingga kita bisa mempersembahkan ibadah yang betul-betul dengan nilai terbaik di sisi Allah dan mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Kita mengetahui bahwa ibadah yang terbaik, yang produktif ini bukan hanya sekedar kualitasnya banyak, tapi juga kuantitasnya diperbaiki sehingga akan berefek pada ganjaran yang berlipat-lipat. Karena itu produktivitas dalam ibadah mungkin tidak seperti orang yang produktif dalam masalah bisnis. Ada satu keharusan yang kita harus jaga, yaitu selain menjaga sesuai dengan syariat, kita juga harus bisa menjaga keikhlasan, kemudian fokus dan khusyuk. Kalau kita di dalam ibadah ini ada keikhlasan yang terjaga, kemudian juga sesuai dengan syariat, setelah itu kita bisa fokus dan khusyuk, maka insya Allah kita akan bisa memberikan ibadah yang produktif ya, yang meningkat kualitasnya, bisa juga meningkat kuantitasnya, tapi juga sekaligus meningkat ganjaran pahalanya. Nah, karena itu produktivitas itu harus selalu dirangkaikan dengan seberapa besar manfaat yang bisa dihasilkan dari amal tersebut ya. Yang kita inginkan bukan sekedar amal dunia, tapi manfaat yang nanti akan berkepanjangan di hari akhirat. Beribadah secara produktif ini sebetulnya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dalam beramal itu benar-benar ihsan. Ihsan ini memiliki nilai produktivitas yang tinggi karena dilandasi oleh keikhlasan, dilandasi oleh keinginan untuk menyelesaikan amal itu dengan tuntas sesuai dengan syariat dan bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga selain itu benar-benar dilakukan dengan sangat baik karena ada nilai itqan ya, di dalam ihsan itu ada nilai itqan, ada nilai keikhlasan dan ada nilai jaudatul ada. Di dalam kita mewujudkan ibadah yang produktif di dalam keluarga itu sangat dibutuhkan sekali. Karena di situ harus ada harmonisasi antara peran suami istri dan peran mereka sebagai ayah dan ibu.
ketika dia ingin mewujudkan amal yang produktif dalam keluarga, dia tidak boleh lupa bahwa ada pasangannya, ada anak-anaknya yang harus juga dikondisikan bisa produktif seperti dia. Jadi di sini tentu saja kita sebagai laki-laki, sebagai suami, atau kita sebagai istri ya, tentu tidak ingin beramal produktif sendirian, tapi kita ingin namanya amal produktif ini ada di tengah-tengah keluarga kita, benar-benar hidup jadi budaya di tengah-tengah keluarga kita, yang tidak hanya ada pada suami, juga tidak hanya ada pada istri, tapi juga ada pada suami istri dan anak-anak. Bahkan kalau Rasulullah bisa membuat khodim dan khodimah, atau mungkin lebih dikenal dengan gulam ya, ataupun abd ya, atau amah yang ada di dalam keluarga itu, ternyata di masa lalu ketika belum ada pembebasan, kewajiban bebaskan budak itu, beliau juga bisa mengkondisikan ya mereka itu untuk bisa bersama-sama beramal produktif. Bahkan juga anak asuh ya, seperti Anas bin Malik, itu seperti anak asuh karena dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk bisa melayani Rasul, tapi Rasul bisa mengkondisikan Anas ini menjadi orang yang produktif dalam beramal ibadah. Jadi kalau kita berpikir tentang produktivitas ibadah itu tidak boleh sendirian, berarti kita bisa mengkondisikan keluarga seluruhnya sama seperti kita bisa beramal produktif. Karena keluarga ini lingkungan yang paling besar pengaruhnya pada diri kita masing-masing. Jika kita berhasil mengkondisikan keluarga seluruhnya beramal produktif, maka akan ada arus besar di dalam keluarga kita yang akan bisa saling memberikan motivasi, ya, saling mengingatkan, saling tolong-menolong, saling meringankan beban, ya, dan bahkan saling mendukung dan bahkan memfasilitasi ya, untuk bisa sama-sama terus istiqomah dalam beramal produktif yang nanti jangan hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi sedapat mungkin seumur hidup. Nah, karena itu pantas ketika Rasulullah pernah bersabda tentang kewajiban haji ya, yang hendaknya dilakukan oleh para sahabat setiap tahun itu, ada bukan setiap tahun, maksudnya memberikan kewajiban haji kepada umatnya tanpa menyebut berapa kali ya dalam seumur hidup. Ada sahabat yang bertanya, apakah itu dilakukan setiap tahun? Rasul tidak menjawab. Sampai ditanya yang kedua kali Rasul tidak menjawab. Ditanya yang ketiga Rasul juga tidak menjawab. Kemudian setelah itu baru Rasulullah memberikan jawabannya, apa yang aku larang terhadap kalian, maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah seoptimal mungkin. Ya, jadi seihsan mungkin. Ya karena apa ya, Rasul menyebutkan karena sesungguhnya yang dibinasakan orang-orang sebelum kamu adalah banyak bertanya dan tidak patuh pada nabi mereka. Jadi beramal ihsan itu ya sesuai dengan syariat, ya sesuai dengan syariat, tidak perlu mengada-ngada, sehingga sekalipun beramal itu kita inginkan benar-benar produktif, beribadah itu benar-benar produktif dalam keluarga, tidak akan mengganggu peran kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai ayah, dan sebagai ibu ya. Karena tidak berlebihan, kemudian juga tidak egois untuk kita sendiri, bahkan kita terus bermitra dengan pasangan kita, kemudian juga bersama-sama kompak mendidik anak-anak kita. Nah, karena itu pantas prinsipnya bagaimana kita membangun tanggung jawab untuk beramal produktif atau beribadah produktif pada setiap anggota keluarga. Kalau kita bisa membangun tanggung jawab produktivitas dalam ibadah kepada setiap anggota keluarga, maka setiap orang akan bisa menampilkan performa produktivitasnya ya. Jadi nanti walaupun anak masih kecil, ternyata dia akan bisa memiliki penampilan, karakter yang menunjukkan bahwa dia ya betul-betul produktif ya. Jadi ada seorang ibu anaknya baru 4 tahun, tapi dia bisa menciptakan anak itu gemar membaca setiap hari 20 halaman, dan anak seusia itu sudah hafal sejarah ya, sampai nama-nama para tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam itu dia hafal. Karena apa? Karena produktivitas dari ibunya sudah ditularkan ya kepada anaknya, sehingga masing-masing dalam keluarga itu tidak mengenal usia, apakah dia besar, apakah dia kecil ya, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, bisa menunjukkan bahwa saya itu produktif dalam beramal itu bukan karena usia ya, bukan karena kedewasaan, tapi karena kebiasaan, karena pendidikan.
Nah, karena itu pantas pendidikan tentang produktivitas beribadah ini memang harus dimulai dari orang tua. Kita ingin setiap orang itu punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa saya bisa beramal produktif, bisa beribadah produktif ya. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 105 Allah menegaskan wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kita melihat di sini bahwa kita harus terus beramal. Siapapun orangnya dalam keluarga itu harus terus beramal, artinya kan harus produktif terus gitu ya dalam ibadahnya ya, dalam berbuat baiknya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita amalkan secara produktif itu tidak akan sia-sia karena akan disaksikan oleh Allah, oleh Rasulullah dan oleh orang-orang yang beriman. Walaupun kita beramal produktif itu benar-benar ikhlas, tapi suatu saat Allah akan tampakkan semua orang tahu, ya Rasulullah tahu, bahkan Allah sendiri ya akan menampakkan bagaimana eh, ilmu yang dimilikinya, pengawasan yang dimilikinya pada saat nanti di hari hisab. Nah, karena itu ada salah seorang mufasir menyebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah harus ada motivasi untuk berbuat baik. Jadi kalau tidak ada motivasi untuk berbuat baik, tidak akan ada tanggung jawab ya untuk beramal produktif. Sehingga apalagi di bulan Ramadan ya, walaupun dia tahu keutamanya sangat besar, ya secara umum orang tahu keutamaan bulan Ramadan itu besar. Tapi kalau tidak ada motivasi ya untuk bisa beramal produktif, beribadah produktif, maka sehari-harinya ya dia santai saja. Banyak orang saum tapi tidur-tidur saja, santai saja ya. Tidak berusaha keras ya untuk beraktivitas yang terkait dengan amal solehnya, ibadahnya. Dan seperti tidak ada bedanya bahkan dengan hari-hari biasa. Dia banyak bergelut dengan amal-amal yang mubah, bahkan dia menganggap remeh kepada yang haram. Jadi yang pertama itu harus ada motivasi dulu. Kalau motivasi untuk beribadahnya, beramal solehnya tinggi, maka otomatis ya bekal produktivitas itu sudah dimiliki dan itu merupakan faktor terbesar ya dari hal yang lainnya. Yang kedua harus mau berbuat, harus mau beramal, harus mau beribadah. Kan kita tahu ya bahwa tidak cukup hanya ya saya ingin, ya saya niat ya, bahkan sudah niatnya lama gitu. Tapi kalau tidak ada kemauan untuk memulai ya, kemudian tidak ada kerja keras untuk berbuat ya, untuk beramal, maka tetap tidak akan ada hasil produktivitas itu. Nah, setelah itu baru berkarya. Kalau kita sudah punya aktivitas yang banyak dalam kaitannya amal soleh kita, maka karya kita akan terlihat. Dari mana terlihatnya? Ya dari interaksi kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dari hasil pendidikan anak-anak kita, kemudian dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita ya, dari orang-orang yang beramal soleh dalam satu barisan bersama kita, mereka akan melihat sendiri bagaimana produktivitas kita ini. Jadi pantas kalau ahli tafsir ada yang mengatakan harus ada motivasi untuk berbuat baik, terus harus mau berbuat, bekerja, ya beramal ya, dan jangan lupa kita harus berkarya. Nah inilah berkarya yang menunjukkan ada produktivitas. Ada orang sudah beramal tapi nggak kelihatan karyanya. Ada orang ibadahnya sudah dilakukan tapi tidak kelihatan ya hasilnya. Nah itulah makanya sehingga produktivitas itu sampai ada kelihatan ada karyanya ya, ada bukti ya dari kebaikan-kebaikannya. Karena karya dari amal itu ya, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, karena itu Islam itu adalah dinul amal. Al-Islam ya dinul amal. Islam itu adalah agama beramal, bukan agama secara konseptual saja. Bukan hanya agama yang teorinya tinggi ya, konsepnya bagus tapi nggak akan ada gunanya Islam sebagai rahmatan lil alamin kalau tidak dibuktikan ya dalam ya amal-amal soleh yang berkelanjutan atau yang produktif ini. Nah, karena itu kita ingin membuktikan bahwa Islam itu sebuah kenikmatan yang bisa menjadi solusi, sebuah kenikmatan yang akan menjadi rahmat bagi semua orang. Nah, itu dengan produktivitas kita dalam beribadah. Terlebih pada saat di bulan Ramadan, di mana semua keutamaan sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai keberkahan yang berlimpah, rahmat yang terus turun menurun ya. Kemudian juga perlindungan Allah yang selalu ada di tengah-tengah kita. Setelah itu juga dikabulkan doa-doanya, dihapuskan dosa-dosanya ya.
Bahkan kita selalu diawasi bagaimana jiwa berlombanya di dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Ini kan terkait juga apakah kita benar-benar bisa produktif dalam amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyaksikan siapakah di antara kita yang selalu mau berlomba ya. Bahkan sampai malaikat pun bangga ya. Wa yubahi bihikum malaikah ya. Jadi malaikat itu bangga bukan karena dia memang makhluk yang suci, tapi dia bangga justru karena melihat umat Nabi Muhammad ini berlomba di bulan Ramadan untuk masing-masing bisa beramal produktif. Nah, kemudian juga selain itu kita bisa melihat bahwa ketika Allah menyatakan campakkanlah amal kalian ke Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat, di sini menunjukkan bahwa memang kita harus mau berlomba. Kalau kita tidak bisa menghidupkan berlomba dalam ruang lingkup terkecil yaitu keluarga, nanti ruang lingkup lebih besar lagi adalah masyarakat, kemudian bangsa, bahkan masyarakat dunia ya. Maka kita tidak akan bisa mengkondisikan amal produktif itu jadi sebuah arus besar ya yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Untuk bisa menunjukkan bahwa produktivitas ini ada efek manfaat yang besar ya kepada lingkungan kita, maka bisa menghidupkan fastabiqul khairat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 148 ya. Maka berlombalah di dalam kebaikan. Kalau kita bisa semua mewujudkan semangat berlomba ya di tengah-tengah keluarga kita, kemudian setelah itu berpengaruh kepada masyarakat kita karena sekarang banyak orang senang untuk beribadah di musola, di masjid, otomatis akan punya pengaruh juga kepada masyarakat, tidak hanya kepada keluarga saja. Maka disinilah akan terjadi proses dinamisasi yang sangat besar dalam arus dakwah perubahan di masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat ketika Allah menyatakan fastabiqul khairat ada 4 tuntutan, 4 unsur yang tuntut dalam amal ibadah kita sehingga betul-betul amal itu bisa jadi produktif ya. Yaitu yang pertama harus terasa dinamisnya, ada kemajuan, ada semacam pergerakan ya di dalam perubahan diri kita di dalam beribadah ini. Tidak kita tahu di hari-hari biasa kita emang dianjurkan banyak untuk sholat berjamaah setiap waktu ya, tapi di bulan Ramadan tentu akan lebih besar lagi ya anjurannya ya. Kemudian juga di hari-hari biasa kita juga disuruh banyak baca Quran, tapi di bulan Ramadan lebih dari itu ya. Di hari biasa kita diperintahkan untuk bertadabur, bahkan mengamalkan isi Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan lebih lagi karena bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, ada bulan pembinaan pribadi ya, kemudian bahkan ada juga fasilitas yang sangat banyak yang diberi oleh Allah. Kita diberi iradah qawiyah ya, ada kehendak berbuat baik di dalam diri kita semuanya. Sehingga kalau di bulan Ramadan sebenarnya kita tidak ingin, sepertinya kita bisa mendalikan ya keinginan beristirahat kita. Dari satu amal kita ingin beramal yang lain. Setelah amal itu selesai kita sudah punya rencana lagi dan amal yang lain. Nah ini kita melihat ada iradah qawiyah yang diberikan oleh Allah itu punya efek terhadap produktivitas yang tinggi. Selain itu kan setan-setan diikat ya, kemudian pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup. Otomatis ini juga akan ada pengaruh yang besar terhadap jiwa kita ketika sudah kita manfaatkan iradah qawiyah ini. Jadi dinamisasi dalam amal soleh kita di bulan Ramadan itu akan lebih besar lagi ya, karena fasilitasnya banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga selain itu kita melihat ada unsur kedua di dalam fastabiqul khairat ini, selain ada gerakan ya, pergerakan ibadah atau gerakan ibadah yang sangat besar ya dalam arus dakwah di dalam keluarga, dalam masyarakat, juga ada tadi produktivitas ya. Karena orang itu sebenarnya tidak ingin berhenti dalam beramal. Dari mulai 10 hari pertama, 10 hari kedua, bahkan 10 hari ketiga lebih kencang lagi ya. Kalau Rasulullah justru di 10 hari ketiga itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengurangi tidurnya ya. Jadi tidak hanya mengurangi makan pada dalam kondisi saum, karena dia bisa lebih memiliki potensi yang lebih besar untuk menghidupkan malam ya pada 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Nah, karena itu pantas produktivitas itu akan punya kaitan yang sangat besar dengan proses dinamisasi pergerakan amal kita. Semakin banyak amal yang kita lakukan, maka semakin dinamis ya ibadah kita dan semakin besar produktivitasnya. Tapi juga harus ada progresif. Artinya begini, kalau kita ingin istiqomah itu jangan di 10 hari kedua melemah.
Harus ada progresif. Kalau progresif kan itu nilainya bertambah terus ya. Kita kalau biasanya punya mobil satu, pajaknya beda ketika kita bayar mobil yang kedua ya. Tambah lagi mobil yang tiga, karena pajaknya progresif. Jadi semakin bertambah mobilnya, semakin tinggi nilai pajaknya. Nah, dalam amal itu harusnya begitu. 10 hari kedua itu harus lebih progresif lagi. Jangan semakin melemah, jangan semakin mengendor ya. Apalagi 10 hari terakhir, di mana di situ ada jaminan bebas dari api neraka ya. Wa akhiru itqun minan nar ya, dan juga ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 100 yang lebih dari 1000 bulan ya, atau 83 tahun 4 bulan. Atau juga ada para malaikat yang dipimpin oleh Jibril dalam rombongan yang sangat besar turun ke bumi untuk menyampaikan salam, doa dan istighfar untuk ya hamba-hamba yang sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlihat sekali progresifnya ya. Kalau misalnya di 10 hari kedua kita katakanlah misalnya bisa 2 kali hatam misalnya, jadi 5 hari hatam, atau misalnya kalau yang targetnya 3 kali hatam berarti 10 hari kedua masih hatam yang kedua. Nah, bisa nggak naik tuh di progresif di 10 hari ketiga? Kalau Rasulullah kan sudah mengencangkan ikat pinggangnya, ya mengurangi tidurnya, ya mengurangi makannya, bahkan banyak ibadahnya, banyak sedekahnya itu 10 hari terakhir. Itu karena ada nilai progresif ya dalam ibadah itu. Kandungan ibadah yang produktif itu harus punya nilai progresifnya, bukan cuma dinamisasi ya. Kemudian juga tadi ada produktivitas amal, tapi ada nilai progresif, ada nilai penambahan di 10 hari terakhir. Sebab kalau sudah 20 hari ditempa, harusnya itu kan semakin ahli ya. Semakin terampil, 10 hari ketiga itu harusnya semakin ahli, semakin terampil, semakin terbiasa, bahkan semakin terasa nikmatnya. Jadi nilai produktivitas harus lebih besar lagi karena ada nilai progresif yang terkandung di dalamnya. Kemudian selain itu nilai yang keempat yang terkandung di dalam Fastabiqul Khairat itu adalah harus ada kompetitif. Kita sudah jadi orang yang dilatih 20 hari dengan istiqomah dan terus semangatnya semakin tinggi, ibadahnya semakin bagus ya, semakin cerdas dalam mengatur waktu, semakin terampil di dalam membangun kemitraan, kerjasama ya dengan pasangan, dengan masyarakat. Maka pada saat yang sama berarti kita tuh akan bisa melihat di sekian banyak orang itu mana yang paling bagus dan kita tidak ingin kalah oleh dia gitu. Semangat kompetisinya terbangun karena memang ruhaninya sudah semakin bagus. Dengan amal soleh yang terus dilakukannya secara produktif sampai 20 hari itu, maka jiwa kompetisinya akan semakin besar. Kalau kita melihat ada orang sholat berdiri lama, kita sholatnya seperti capung, terburu-buru, ya seperti burung mematuk makanannya, maka ketika kita tidak terbangun jiwa kompetisinya itu tidak bisa produktif, nggak akan bisa produktif. Kalau misalnya kita tidak ada dinamisasi pergerakan ibadahnya dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, dia tidak akan bisa menghasilkan ibadah yang produktif. Nah, demikian juga tentu kita perlu tadi ada jiwa progresifnya, sehingga semakin hari itu harusnya semakin bertambah ya, amal solehnya semakin banyak ibadahnya. Kita melihat yang namanya amal ibadah produktif itu semakin hari harusnya semakin besar ya, dan semakin kokoh. Jadi harusnya sih semakin hari itu semakin besar kualitasnya, kuantitasnya, dan juga semakin kokoh ya, semakin istiqomah, semakin kuat ya daya tahan kita untuk menghadapi bujukan, rayuan ya, pulang kampung ya, kemudian persiapan Lebaran. Nah, ini semakin kokohnya keimanan kita karena memang nanti di hari-hari terakhir itu adalah janji-janji yang diberikan oleh Allah untuk mereka ketakwaan, kemudian bersih jiwanya, dihapuskan dosa-dosanya, kembali kepada fitrah. Harusnya itu hasilnya semakin produktif, semakin bagus, semakin progresif, semakin dinamis, dan bahkan semakin kompetitif. Nah, herannya di negara kita ini justru kalau sudah masuk kepada 10 hari terakhir itu bukan jiwa yang semacam itu gitu ya. Bukan jiwa yang kompetitif, yang progresif, yang dinamis, bahkan juga yang produktif ya. Karena orang sudah sibuk dengan persiapan Lebaran, sudah ingin pulang kampung. Jadi dia nggak peduli kapan mau ada malamnya yang ganjil, malam Lailatul Qadarnya gitu. Kemudian apa yang sudah dilakukan dalam ibadahnya. Lebih kepada bagaimana pulang kampungnya dan persiapan Lebarannya. Nah, bukan yang seperti itu yang kita inginkan sebagai ibadah yang produktif ini, karena ibadah yang produktif itu harus ada nilai dinamisasinya,
harus ada nilai kompetitifnya, progresifnya, dan bahkan tadi termasuk jelas produktivitasnya. Kita tahu bahwa kalau kita beramalnya lamban, beribadahnya lamban, pasti derajatnya juga naiknya lamban ya. Otomatis akan menghambat perjalanan ya kenaikan derajat kita. Maka kalau kita ingin terus naik derajatnya, memang harus dibangun jiwa kompetitifnya, progresifnya, dinamisasinya, termasuk ya produktivitasnya. Itulah yang memang harus ada dimiliki oleh kita pada bulan Ramadan ini sehingga produktivitas itu berefek kepada hasil yang sangat besar. Apakah itu dari sisi manfaat dunia yang dibalas oleh Allah maupun manfaat akhirat yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambarkan bagaimana produktivitas amal ibadah kita berpengaruh dengan balasan yang diberikan oleh Allah, harusnya sih seperti apa yang diperumpamakan oleh Allah ya dari sebuah pohon yang tertancap akarnya ke dalam bumi, tapi rindangnya sampai ke langit. Jadi kira-kira berapa luas naungannya, berapa manfaat naungan yang akan diperolehnya ketika pohon itu tertancap di bumi, tapi naungannya bisa terus naik sampai ke langit ya, sampai besar sampai seluas langit ya. Itu sebetulnya diraih oleh seorang hamba yang sudah beramal produktif atas dasar keimanannya, ketakwaannya, sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, karena itu pantas ketika pohon itu sudah besar, sudah rindang, kemudian di pohon itu banyak sekali buahnya, dan buahnya itu nanti akan sangat bermanfaat bagi banyak orang, sementara tidak bisa dibatasi bagaimana orang memanfaatkannya karena menjulang tinggi terus sampai ke langit dan seluas langit, maka otomatis orang yang beramal produktif ini bagaikan ya sebuah pohon yang manfaatnya itu seperti pohon yang tadi tertancap di bumi dan naungannya sampai ke langit. Sebab di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa setiap amal anak suci Adam itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi Allah menyatakan dalam hadis kursinya kecuali saum ya. Saum kecuali saum, karena saum hanya untukku maka aku yang membalasnya. Berarti kan Allah membalasnya bukan seperti yang sudah kita ketahui 700 kali lipat. Tapi akan balasnya itu lebih dari itu, lebih dari 700 kali lipat. Jadi kalau kita beramal justru di semakin 10 hari terakhir semakin bagus ya, tidak semakin menurun dari 10 hari pertama, 10 hari kedua sampai 10 hari ketiga semakin baik, maka pahala yang diberikan oleh Allah itu ya ibarat itu seperti tadi ya, sebuah pohon yang tertancap di bumi tapi rindangnya terus ke langit, buahnya ada di mana-mana ya, yang bisa bermanfaat untuk hidup dia baik di dunia maupun di hari akhirat. Nah, ini yang harus kita kejar dalam ibadah kita yang produktif ini, bisa kita tujukan sampai justru di hari-hari yang terpenting. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kalau sudah malam takbiran itu ya, malam Idul Fitri ini, maka Allah memberikan apresiasi khusus kepada orang yang memang ya amalnya produktif ya, sehingga diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai surga, berhiaslah untuk hamba-hambaku yang berpuasa. Ya, yang tetap dapat nilai baik di hadapan Allah ya, apalagi nilai terbaik di hadapan Allah sampai 10 hari terakhir sampai habisnya Ramadan ini. Dan orang semacam ini yang akhirnya bisa mempertahankan amal soleh sampai 11 bulan lagi berikutnya sampai hadir kembali Ramadan ya. Seandainya pun Allah mencabut nyawanya, dia beruntung karena dia sudah mendapatkan pahala yang luar biasa, apalagi ditambah dengan nilai Lailatul Qadar yang seperti kita lebih daripada hidup 83 tahun 4 bulan. Kalau kita 10 tahun dapat Lailatul Qadar dan ibadah yang produktif itu berarti kita seperti sudah beramal soleh lebih daripada 830 tahun. Mungkin 850 tahun ya, karena ada 4 bulannya dikali berapa tuh, dikali 20 ya. Ya hampir sekitar 2 tahunan ya, tambah 2 tahunan. Nah, karena itu pantas ibadah yang produktif di bulan Ramadan ini sangat dituntut sekali kepada kita, apalagi kita tidak hanya sebagai orang tua tapi sebagai guru, sebagai dai ya, sebagai qudwah hasanah bagi murid-murid kita, bagi masyarakat kita, maka otomatis ya dituntut sekali untuk beribadah produktif di bulan Ramadan yang mengandung nilai tadi dinamisasi, progresif dan kompetitif.
Tapi ada hal-hal yang harus kita hindari agar kita bisa beramal produktif ini. Ada beberapa hal yang harus kita hindari agar kita bisa beramal produktif. Yang pertama itu memperbanyak amalan yang mubah. Memperbanyak amalan yang mubah tidak akan membuat amal kita produktif. Akhirnya kita sibuk ya menghabiskan waktu untuk amalan-amalan yang tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya seperti banyak tidur, banyak istirahat ya. Itu satu hal-hal yang boleh-boleh saja, mubah-mubah saja, tapi kalau diperbanyak tidak mengakibatkan kita beramal produktif ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak gemar dengan amalan yang sunnah. Kalau kita tidak gemar dengan amalan yang sunnah, sulit kita untuk bisa beramal produktif. Karena kita hanya dibatasi oleh amal-amal yang wajib saja. Walaupun ada dalam hadis ya ketika ada seorang bertanya, ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa menjadi penduduk surga, padahal aku hanya memiliki amalan-amalan yang wajib saja. Tapi kata Rasulullah, kamu hendaknya berdoa juga ya, minta bukan sekedar surga biasa, tapi surga Firdaus, sekalipun hanya dengan ya amalan yang wajib saja. Nah, tapi kan ini pun juga belum tentu amalan yang wajib itu di sisi Allah diterima semuanya gitu, sehingga harus kita tutup ya dengan amal-amal yang sunnah. Nah, kalau kita ingin amalnya produktif di bulan Ramadan sehingga kita banyak aktivitas amal solehnya, kita harus menggembari ya amalan-amalan yang sunnah, apakah yang terkait dengan wajib, dengan sholat sunnah, dengan zikir, dengan istighfar dan lain-lain yang terkait dengan amalan-amalan sunnah itu harus kita gemari sehingga kita bisa memperbanyak aktivitas kita dalam ibadah. Kemudian kalau kita tidak gemar dengan amalan yang sunnah, nah ketika tidak gemar dengan amalan yang sunnah kita tidak bisa produktif dalam ya, banyak amal ibadah. Karena berarti kita mengabaikan banyak kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang sorry sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama perbanyak amalan yang mubah tidak akan buat kita produktif, yang kedua tidak gemar dengan amalan yang sunnah juga tidak akan buat kita produktif. Yang ketiga banyak menunda. Apapun yang kita tunda dari amal soleh kita, ini tidak akan buat kita jadi produktif. Bahkan jadi minus ya, bukan lagi produktif, bahkan bisa jadi nanti minus ya. Inilah juga nasihat buat kita kaum perempuan di saat kita sibuk oleh urusan peran sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kita bisa mengatur waktu agar kita tidak terjebak oleh pekerjaan ibu rumah tangga kita, kemudian kita lupa dengan amal ibadah kita. Walaupun betul kita pekerjaan rumah tangga itu ibadah juga kepada Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas ya untuk melaksanakan peran sebagai ibu, sebagai istri. Tapi pengaruh terhadap syahrut tarbiyah ya pembinaan dalam diri kita di bulan ini untuk meraih ketakwaan itu sedikit nggak banyak ya. Bahkan lebih banyak yang dihapus ya pembinaan melalui peran rumah tangganya. Kenapa? Ketika dia lelah, dia capek, dia menggerutu, dia marah ya. Pada saat yang sama maka hilanglah kesempatan untuk dicatat sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ya sulit untuk bisa produktif. Jadi jangan menunda amal soleh karena menunda amal soleh ini membuat kita tidak ya produktif ya. Akhirnya banyak yang terbuang waktunya begitu saja. Kemudian bersahabat dengan orang yang santai. Kita banyak bergaul jadi orang yang santai yang nggak punya semangat beribadah dengan kuat, dengan semangat tinggi ya, dengan segala pengorbanan ya. Ada orang baca Quran ya, duduk di kursi dia capek dia turun duduk di bawah. Dia capek sambil duduk di bawah dia senderan ya. Dia senderan ke tembok udah capek dia pulang ke rumahnya ya, tiduran rebahan di atas kasur sambil dia baca Quran. Nah, yang semacam ini yang akhirnya jadi produktif tapi kalau kita mainnya dengan orang yang santai, justru diajaknya cuma main-main saja, santai-santai saja atau ya biasa-biasa saja amal ibadahnya bukan amal ibadah yang memang dengan perjuangan, dengan segala pengorbanan, tentu tidak akan produktif tidak memiliki produktivitas yang sama ya antara orang yang santai dan orang yang rajin. Jadi kita pun pantas harus banyak di masjid karena di masjid itu orang rajin-rajin gitu ya. Orang sengaja di masjid berlama-lama itikaf itu kan karena ingin banyak beribadah, bukan ingin santai. Kemudian selain itu beramal asal-asalan. Beramal asal-asalan ini tidak akan buat kita produktif. Karena cepat selesai, tidak fokus, tidak khusyuk.
Orang yang tidak fokus, tidak khusyuk, nggak ada semangat yang tinggi untuk memperbanyak amal soleh. Karena itu pantas kita dilarang ya, sholat itu terburu-buru, ya berburu terburu-buru, ya al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah, ya. Terburu-buru dari setan dan perlahan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu juga sering berdebat. Ya kita walaupun sudah di masjid, tapi kalau kita di masjid berdebat saja dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya nggak berguna juga akhirnya. Yang seharusnya kita di masjid banyak beribadah, ya melakukan ya ibadah-ibadah mahdhah, akhirnya tidak bisa kita perbanyak dan akhirnya produktivitasnya kurang. Kalau produktivitasnya kurang, otomatis manfaatnya, ya pahalanya juga jadi berkurang dan derajat jadi terhambat. Kemudian selain itu banyak bicara yang sia-sia. Ini hati-hati pada kaum perempuan senang ngobrol, tapi ada juga sih bapak-bapak yang senang ngobrol ya, bukan cuma ibu-ibu aja ya. Ini juga harus dibatasi ya. Kita kalau di bulan Ramadan itu amal ibadah yang kepada Allahnya harus lebih banyak ya. Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana kita memberikan pengaruh pada peningkatan ketakwaan. Kita lihat pengaruh peningkatan ketakwaan itu lebih banyak yang hablum minallah daripada hablum minannasnya ya. Sehingga ini akan sangat berarti dilakukan oleh kita dalam produktivitas beribadah ini. Nah, karena itu kita harus bisa melakukan beberapa hal yang hal-hal ini akan bisa menjadi unsur penyebab produktivitas kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama itu memupuk semangat ya, agar tetap tinggi ya, tetap kuat ya, dan berhasil meraih seluruh keutamaan Ramadan. Kita sebagai hamba Allah itu harus selalu optimis. Begitu banyak keutamaan Ramadan dijanjikan, harusnya jangan ada yang disia-siakan. Karena kesempatan hidup itu cuma sebentar ya, tidak sampai 100 tahun ya, umat itu terbatas hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi kan kita hidup di hari akhirat selama-lamanya ya. Sehingga pada saat yang sama semangat yang tinggi untuk mengejar keutamaan Ramadan itu harus kita bangun terus agar kita tidak termasuk orang yang disia-siakan oleh Allah, tidak termasuk orang yang sengsara dan bahkan diharamkan dari rahmatnya. Semangat itu biasanya orang selalu menggebu-gebu itu di saat di awal. Tapi kalau sudah mulai lelah, sudah mulai apalagi ada pusing-pusingnya, udah mulai nafsu makannya berkurang ya. Secara fisik sudah mulai terasa ada gangguan ya, maka pada saat itu biasanya semangat menurun. Nah, kita harus wanti-wanti ya, semangat itu terus membara. Ya, justru kita katakan tadi 10 hari terakhir itu harus di puncak amal soleh kita, harus paling produktif itu di 10 hari terakhir. Kalau semangatnya sangat tinggi, apapun halangannya insya Allah bisa diatasi. Yang penting semangat. Ya, kalau semangatnya tinggi, dulu di masa lalu orang itu pergi haji, di perjalanannya ada yang sampai 3 bulan. Ya, dengan berjalan kaki, tidak punya kendaraan. Kemudian di tengah jalan hartanya, bekalnya dirampas, dirampok ya. Tapi karena punya semangat yang tinggi sampai itu ke Mekah dan mereka benar-benar melakukan ibadah haji sampai dia pulang lagi. Nah, karena apa? Karena ada semangat. Kita juga begitu ya. Apapun rintangannya di bulan Ramadan ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau sebulan terakhir ya semangatnya harus dijaga terus. Termasuk kerjasamanya harus sangat kuat. Karena kan sebulan terakhir itu biasanya hodimah udah pada pulang semua ya. Udah jarang yang bekerja dengan kita. Ketika kita bisa menjaga semacam ini, maka kerjasama akan dilakukan dengan baik, otomatis tidak ada yang tertinggal dari ibadahnya. Apakah itu istri harus ngurus anak, suami harus bantu, ya, bahkan pekerjaan rumah tangga ditangani bersama, nggak akan ada hambatan ketika dia ada semangat. Dia akan bisa memberikan amal produktifnya yang baik, ya, bahkan justru timbul kecerdasannya, sehingga banyak solusi yang bisa dihasilkan dari ide-ide dan gagasan-gagasan berpikir cerdasnya ini karena dari semangat. Tapi kalau orang nggak punya semangat, ada tantangan, nggak ada ide-ide gagasan yang bagus untuk bisa menjadi solusi bagi dia agar bisa istiqomah dan bahkan lebih progresif lagi itu sebulan terakhir. Nah, ini semangat yang akan membuat kita bisa melampaui berbagai masalah. Yang kedua yaitu bersegera. Bersegera, jangan menunda. Masya Allah ya, orang kalau sudah terbiasa bersegera dalam beramal soleh tidak menunda, sampai sudah ketika kiamat tiba pun masih bersegera juga. Nah ini budaya hidup, ya, pola hidup, budaya hidup, kebiasaan hidup yang dibangun ketika dia dari masih muda, sehat, ya, terus tidak menunda, dia bersegera, ternyata akan terus
Ya, kebiasaan ini bertahan sampai ketika kiamat sudah tiba. Orang kan kalau kiamat sudah tiba pasti berpikirnya ingin menyelamatkan diri ya, karena ya seluruh bintang, seluruh apa namanya meteor dan lain-lain di atas langit itu akan bertabrakan ya, berhamburan ya, bertabrakan dengan bumi. Bahkan isi lautan akan memancarkan atau muntahkan semua isinya, demikian pun gunung-gunung. Tapi ada orang yang memang sudah terbiasa bersegera, masih sempat bersegera untuk berbuat baik. Sampai disebutkan dalam hadis Rasul menyatakan ya, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a la yaquma hatta yagrisaha falyagrisha. Jadi kalau orang itu sudah biasa menanam dan dia tahu dengan menanam itu banyak manfaatnya. Dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak, bisa banyak dirasakan manfaat oleh banyak orang, tidak hanya orang, bahkan hewan pun akan bisa menikmati. Burung-burung ya sebentar-sebentar akan bisa mencicipi ya buah-buah yang sudah ranum. Nah, ketika kiamat itu tiba dan di tangannya ada sebuah biji, kata Rasulullah, jika dia masih bisa, ya dia tidak akan berdiri meninggalkan tempat tersebut sebelum dia menanam biji tersebut. Ini menggambarkan bagaimana orang bersegera dalam kebaikan itu akan terbiasa sampai di saat yang sangat genting. Nah, apalagi kita dalam kondisi aman. Kita dalam kondisi aman ini nggak ada yang mau kejar-kejar kita, nggak ada yang akan menyerang kita, membahayakan kita. Maka pada saat yang sama bisa dengan khusyuknya, dengan tenangnya ya, bersegera melakukan berbagai macam ibadah dan aktivitas kebaikan kita. Nah, ketika seperti itu, selalu bersegera tidak menunda. Pertama, target ibadah kita akan tercapai, yang kedua lebih produktif lagi. Bisa jadi ada orang yang bisa mencapai lebih daripada target. Kemudian yang ketiga, menerapkan skala prioritas. Kita harus tahu mana yang skala prioritas, mana yang lebih utama, dan mana yang utama saja. Mana yang lebih penting dan mana yang penting. Apalagi yang tidak penting gitu ya. Kita bisa membedakan yang lebih penting, yang paling penting, dan yang lebih penting, dan yang penting. Nah, itu harusnya kita bisa ya mengutamakan yang paling penting. Ada yang lebih penting, tapi ada yang paling penting. Nah, gitu utamakan yang paling penting. Ada yang penting, tapi ada yang lebih penting. Nah, kalah yang penting oleh yang lebih penting. Skala prioritas itu akan membuat orang bisa mengatasi waktu yang sedikit, tapi dia tetap beramal. Di saat dia memang terhimpit, ada beban, tapi dia tetap bisa beramal. Nah, ini yang membuat kita jadi terus produktif amalnya ya, karena tahu skala prioritas mana yang diutamakan untuk bisa ya beramal dan beribadah di bulan Ramadan. Kemudian selain itu pandai memanfaatkan waktu. Pandai memanfaatkan waktu, sedikit pun dia manfaatkan. Ada orang punya target besar, misalnya dalam khataman Quran, dalam murojaah, mungkin di dalam bertadabur ya. Jadi Quran tidak pernah lepas ya dari badannya, apakah di kantongnya, apakah di tasnya. Karena walaupun hanya ada waktu 5 menit, 10 menit, dia pasti akan larinya ke Quran. Nah, ketika seperti ini maka benar-benar memang produktif orang ini, tidak menyanyiakan. Ada orang sambil nunggu bengong saja begini, sambil dia kecewa, kenapa yang ditunggu jalan masih tidak datang? Padahal kalau dia baca Quran pun sudah dapat lebih dari 2 juz ya. Nah, di sinilah kita kalau ingin produktif itu ya selain harus bersegera melakukan skala prioritas juga harus pandai memanfaatkan waktu. Nih, ibu-ibu yang sedang menyusui jangan sampai menyusui anaknya sambil tiduran kemudian tidur dua-duanya. Padahal sudah ketahuan pekerjaannya banyak, tidak sempat sambil ya banyak baca Quran. Harusnya sambil menyusui dia duduk sambil baca Quran. Nanti kalau misalnya dia sambil menyetrika, dia sambil berzikir, sambil baca maksurat ya. Kalau kita bisa seperti itu, produktivitasnya bisa terjaga walaupun ibu rumah tangga itu banyak aktivitas ya sebagai peran ibu rumah tangganya. Demikian pun para suami ya dalam kesendiriannya ketika mengantar anak ke sekolah naik motor bisa sambil zikir, bisa sambil istighfar, bisa sambil baca maksurat ya. Nah, ini kan akan sangat baik ya memanfaatkan waktu. Tidak hanya ketika tidak punya aktivitas, bahkan ketika ada aktivitas pun dia bisa memanfaatkan waktu dengan tidak hanya satu amal soleh, tapi juga ditambah dengan amal soleh yang lain. Nah, karena itu dalam satu waktu bisa menyelesaikan lebih dari satu amalan. Ini yang paling bagus, produktivitasnya sangat tinggi. Kemudian kita punya prinsip menyelesaikan urusan dunia efisien. Kalau menyelesaikan urusan dunia itu sedapat mungkin
sedikit waktunya selesai. Coba kalau ibu-ibu masak, ya, masaknya harus ngulek bumbu dulu, kan lama. Kita berpikir bagaimana supaya efisien. Wah, di pasar banyak bumbu yang sudah jadi, kenapa enggak beli yang sudah jadi saja, tinggal ceburin-ceburin aja di panci ke penggorengan gitu, cepat jadi. Padahal dimakannya cuma 5 menit, jangan sampai kita masaknya lebih dari 2 jam. Nah, ini memang perlu dipertimbangkan. Kalau untuk urusan dunia kita seefisien mungkin, tapi kalau untuk akhirat sebanyak-banyaknya kita harus siapkan waktunya. Kalau kita ingin ya ibadahnya produktif, ya apalagi di bulan Ramadan, satu ibadah yang fardu nilainya sama dengan 70 kali lipat, sementara ibadah yang sunnah nilainya sama seperti ibadah yang wajib. Nah, jadi kalau untuk urusan dunia diselesaikan secara efisien, sementara kalau untuk akhirat ya disiapkan waktu sebanyak-banyaknya. Kemudian juga mengutamakan kualitas dan kuantitas ibadah bersamaan. Jadi yang bagus itu kita bisa sholat dengan jumlah ayat yang lebih banyak dalam keadaan khusyuk dan ikhlas, tapi juga ditambah lagi rokaatnya, misalnya itu lebih bagus lagi. Jadi bukan cuma 2 rakaat, tapi bisa ditambah lagi beberapa rakaat. Sholat duha bukan cuma 2 rakaat, tapi bisa ditambah lagi beberapa rakaat. Antara kualitas dengan kuantitas itu hendaknya juga jadi perhatian buat kita. Kalau kita hanya mengejar kuantitas, sholat tarawih banyak jumlahnya, tapi nggak khusyuk. Perasaan kita bacanya Al-Fatihah belum selesai, tapi kok udah langsung misalnya udah takbir untuk ruku misalnya ya. Nanti rukunya belum selesai baca, tiba-tiba sudah bangun dari ruku. Nah, ini tidak seimbang ya antara kualitas dengan kuantitas. Tapi kita juga ingin kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak gitu. Kita beramal udah ikhlas, ini bagus. Bisa nggak lebih banyak ya, lebih banyak lagi jumlahnya. Orang bersedekah 10.000 juga udah ikhlas bagus sekali, tapi kalau dia bisa bertambah jadi 20.000 tentu akan lebih baik lagi. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan kalau kita ingin beribadahnya produktif ya. Kemudian selain itu jika beribadah itu harus khusyuk dan harus fokus agar bisa merasakan kenikmatannya. Ibadah itu jangan dirasakan jadi beban. Kalau kita ini produktif, ya ibadahnya itu terasa enak terus ya, nyaman terus, tidak terasa jadi beban. Kita itu harus khusyuk, harus fokus ya, sehingga betul-betul terasa nikmatnya. Sehingga kalau kita misalnya sholat, biasanya sholat tahajud misalnya 2 juz, 3 juz. Kalau kita 1 juz itu kita kecewa, kita nyesel gitu. Karena sudah terasa nikmatnya ya, sudah terasa enaknya. Nah, ini orang bisa merasakan nikmat dan ibadah itu kalau sudah fokus, sudah khusyuk, dan benar-benar ikhlasnya terjaga. Jika seperti itu ya berapapun diajak berdiri oleh imam ketika sholat, selama fisik itu masih kuat, dia terasa nikmat saja. Karena itu pantas ya Aisyah pernah satu hari sholat berjamaah, sholat berjamaah qiyamul lail. Ternyata suratnya panjang sekali. Aisyah sudah tidak kuat berdiri, akhirnya dia duduk. Tapi dia lihat di sampingnya nenek-nenek udah tua masih kuat berdiri. Waktu itu dia bangun lagi berdiri. Disitulah dia merasakan bahwa berdiri lebih lama itu akan terasa lebih nikmat daripada kita langsung duduk walaupun dalam kondisi lelah. Karena sudah terasa ya nikmatnya beribadah. Kalau orang sudah terasa nikmatnya beribadah, produktivitas ibadahnya akan lebih bagus, lebih panjang. Sehingga akan memperhatikan tadi masalah kualitas dan kuantitas. Kemudian selain itu juga berprinsip atau memiliki prinsip beramal dengan ihsan. Kalau kita prinsipnya beramal itu dengan ihsan, maka pada saat yang sama kita tidak ingin mengabaikan hak Allah. Hak Allah itu akan kita tunaikan semuanya karena kita beramalnya dengan keikhlasan ya, kemudian dengan keinginan untuk diselesaikan dengan rapi, dengan tuntas ya, sehingga akan memberikan hasil yang terbaik, dan itu yang kita inginkan, produktivitas di hari akhiratnya benar-benar bisa dirasakan. Kemudian selain itu juga semangat berkompetisi untuk jadi pemenang. Kita harus memiliki semangat berkompetisinya, bukan sekedar saya semangat berlomba, tapi ada semangat jadi pemenangnya. Kalau cuma jadi saya semangat berlomba tapi nggak ada semangat untuk jadi pemenang, ya produktivitasnya kurang maksimal gitu ya. Tapi kalau kita ada semangat untuk jadi pemenang, ya kita berusaha untuk mengalahkan ya kualitas yang dimiliki oleh orang lain, sehingga disinilah kita bisa menjadi orang yang sangat produktif.
Dan tentu tidak membedakan antara ibadah di siang hari maupun di malam hari. Kalau kita ingin menjadi orang yang produktif dalam hal ibadahnya, maka kita utamakan ibadah itu tidak hanya di siang hari karena lebih mudah, tapi juga kita utamakan juga ibadah di malam hari walaupun terasa lebih sulit ya. Dengan kurang tidur, sedikit makan karena makan karbohidrat harus dikurangi agar kita memiliki potensi untuk bisa lama bangun malam, bisa melakukan qiyamul lail dan bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih dekat dengan zikir, lebih dekat dengan doa dan istighfar. Maka pada saat yang sama kita akan bisa ya melakukan ibadah produktif tidak hanya di siang hari bahkan di malam hari. Mudah-mudahan kalau kita sudah terbiasa begitu nanti yang namanya qiyamul lail itu jadi kebiasaan hidup. Tidak hanya karena ada kebutuhan kita melakukan qiyamul lail, saya lagi ada hajat ya, ada doa yang ingin dikabulkan oleh Allah baru ya kita salat malam. Tapi dengan pembiasaan hidup di bulan Ramadan ini kita beribadah siang dan malam ya tidak ada bedanya, maka insya Allah kita akan bisa beramal secara produktif. Dan tentu saja ini diingatkan lagi bukan hanya untuk kita saja suami istri, kita kondisikan juga anak-anak ya yang ada di keluarga kita agar mereka sekeluarga itu bisa beramal produktif dan bisa menjadi para pemenang di bulan Ramadan ini. Ini saja mudah-mudahan amal produktif dari ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi orang yang lebih soleh lagi dan berhasil dalam tarbiyah di bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Ustazah Rohana yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Insyaallah nanti semoga kita bisa mengaplikasikan di dalam amalan-amalan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan ya. Baik, Ustazah sekalian, insyaallah kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Nanti mungkin akan dipilih beberapa penanya ya. Namun bagi yang ingin bertanya langsung, diharapkan pertanyaan sesuai dengan materi, tema materi yaitu tentang produktivitas keluarga di bulan Ramadan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Sudah ada pertanyaan pertama, Ustazah. Bagaimana dengan wanita haid? Apakah lebih baik tetap tilawah atau tidak? Ya, ada dua pendapat ya. Ada yang menyatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Masing-masing ada alasannya. Tapi kalau Imam Syafi'i memang tidak membolehkan ya. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari juga ada yang orang wanita junub masih bisa menyebutkan ya asma-asma Allah. Tapi yang penting sih jangan memegang Al-Qur'annya. Jadi kalau misalnya sedang haid kita ingin mengambil pendapat yang boleh itu, maka bacanya dari Al-Qur'an yang sudah terjemahannya atau dari Al-Qur'an yang sudah ada tafsirnya. Karena ada ulama yang menyatakan bahwa itu sudah tidak seperti mushaf, fungsinya sudah seperti kitab-kitab tafsir ya. Karena sudah tercampuri oleh kalimat-kalimat dari yang dituangkan oleh lisan manusia ya. Jadi silakan saja mau pilih yang mana, tapi setidak-tidaknya ya murojaah bisa dia lakukan, istighfar, zikir dan doa dilakukan. Kalau para sahabiat di masa lalu, mereka itu selalu ada semangat tidak ingin kalah oleh wanita-wanita yang suci yang bisa beribadah karena tidak haid ya. Jadi mereka padahal ini bukan di bulan Ramadan, di hari-hari biasa. Dia kalau sudah datang waktu sholat, dia berwudu, padahal berwudunya tidak bisa mensucikan atau menghilangkan hadasnya ya. Tapi dia berwudu, kemudian dia duduk menghadap kiblat, dia berzikir, dia beristighfar, dia berdoa, dia bersolawat ya. Banyak yang bisa dilakukan untuk oleh wanita yang haid. Nah, terutama pada malam-malam Ramadan ya, yang di sepertiga malam terakhirnya itu terjadi dua waktu yang mustajab ya.
Karena kan sepanjang bulan Ramadan itu mustajab ya, mustajab doanya. Tapi tambah lagi sepertiga malam, sepertiga malam terakhir di mana Allah turun ke langit dunia mencari hambanya siapa yang berdoa akan dikabulkan. Nah jadi walaupun sedang haid aktivitasnya itu ya seperti orang yang tidak haid, cuma dia tidak sholat dan tidak saum serta tidak bergaul dengan suaminya, tidak bergaul intim dengan suaminya, juga tidak tinggal di masjid. Selain itu ya dia bisa lakukan. Ya. Nah, memang kalau wanita itu mengambil pendapat yang tidak boleh, maka secara rohani juga beda ya. Kalau dia masih hidupkan jiwanya dengan Al-Quran, apakah dengan murojaahnya, ya apakah tadi mengambil yang pendapat boleh tapi dari mushaf, bukan dari mushaf Quran langsung, tapi dari yang sudah ada tafsir atau sudah ada terjemahnya, maka walaupun sedang haid, emosinya tetap terkendali. Ada orang-orang yang haid itu emosinya nggak bisa dikendalikan, lebih sensitif, cepat marah, ya, orangnya emosional misalnya gitu. Tapi kalau yang ya masih terjaga ya dengan ya, zikirnya, dengan Qur'annya itu ya alhamdulillah masih bisa dikendalikan emosinya sehingga dia bisa menata amalnya dan bisa mengelola waktunya seperti orang-orang yang sedang tidak haid. Nah, terlebih pada 10 hari terakhir ketika malam Lailatul Qadar jangan ketinggalan walaupun sedang haid tetap bangun. Orang lain bangun jam 1 ya langsung berdiri qiyamul lailnya dengan baca Quran panjang. Nanti dia rukuknya lama, sujudnya lama, dia beri lagi baca Qurannya panjang, dia sampai beri dia duduk. Dia banyak cara supaya nanti sampai jam 3 sampai setengah 4 itu bisa tetap bertahan dengan qiyamul lailnya. Masa kita yang sedang haid malah tidur? Ketinggalan sekali. Orang mengejar untuk dapat 100.000 kali lebih baik. Kalau di malam itu dia dapat 5 juz, seperti 5 juznya dibaca setiap malam lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Nah kita yang sedang haid tidur nggak dapat apa-apa. Rugi, padahal kita jadi ibu yang akan jadi madrasah bagi anak-anak kita. Jadi kudwah utama, menjadi guru terbesar bagi anak kita. Jadi pada saat itu ya kita bangun. Sebab dalam hadis juga disebutkan, idza ja'at lailatul qadri nazala jibrilu fi kabkabatin minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullah ta'ala. Jadi kalau kita dalam hadis itu tuh enggak masalah yang mau haid mau yang tidak haid. Yang penting dia dalam kondisi berdiri atau duduknya sedang zikir pada Allah, sedang ingat pada Allah. Dia menyebut asma Allah, dia bisa murojaah Quran yang dihafalnya ya. Dia bisa beristighfar, dia bisa berdoa, dia bisa bersolawat. Sama saja akan mendapat pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan dia lakukan. Bahkan malaikat yang dipimpin oleh Jibril dan rombongan sangat besar ini akan terus bersolawat, berdoa, beristighfar ya untuk orang yang ya sedang terus berzikir pada Allah sekalipun dia sedang haid. Jadi seperti itu. Yang tidak boleh hanya tadi ya sholat, saum, diam di masjid ya, kemudian juga bergaul intim dengan suami. Selain itu sih cuma satu saja, kalau Quran kan tadi ada ikhtilaf ulama ya, tapi ada yang membolehkan juga. Dulu saya sama Ustazah Yoyo, Ustadz Hilmi almarhum tuh, kalau saya sama Ustazah mengambilnya yang membolehkan ya. Jadi terutama kalau sedang nifas itu terasa sekali 40 hari kita gak ngapa-ngapain ya. Kosong jiwa kita kalau gak diisi dengan Al-Quran. Saya lebih mengambil pendapat yang boleh. Jadi tetap semangat ya ibu-ibu. Mau kapanpun haidnya itu dari Allah, kita ambil hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Baik Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustazah. Bagaimana dengan ibu menyusui, ya, bayinya sekitar 2,5 bulan, tetap berpuasa di bulan Ramadan, lebih banyak manfaatnya atau madorotnya? Ini anak ketujuh. Ya, kalau dia kuat, tidak mengganggu kesehatan dia dan bayi, lebih baik saum. Karena saum itu punya nilai tarbawi yang sangat tinggi kepada anak. Jadi anak pun dilatih sama seperti saum dari gizi yang penuh ya dari ibunya. Sebab kalau sudah lewat jam 12 tuh mungkin ASINya udah nggak punya gizi yang banyak gitu ya. Sudah banyak diserap terus oleh anak ya. Kita bilangnya udah encer nih, udah nggak kental gitu ya. Tapi ya itu tarbiyah juga untuk anak kita kalau dia kuat. Cuma kita harus punya triknya ya. Kalau misalnya ibu yang menyusui ingin tetap saum, insya Allah itu akan jadi kebaikan bagi kita dan anak kita. Jadi kita sama-sama mentarbiah diri gitu. Karena kita akan semakin lemas ya ketika kita menyusui anak kita. Kalau kita sedang tidak puasa kan, sedang jadi lemas, lapar kan langsung makan. Ini kan nggak boleh makan. Kita saum juga sampai sore. Jadi otomatis ada tarbiyah juga untuk kita selain untuk anak kita.
Nah, di sini harus ada triknya, sahurnya itu sudah mendekati akhir waktu. Terus yang banyak, itu udah nggak usah mikir entar kegemukan gitu ya. Terus nanti misalnya, cepat ngantuk, ya kita cari cara kalau banyak aktivitas, banyak gerak sih nggak cepat ngantuk ya. Terus yang kedua, nanti ketika, kalau kalau masih 2,5 bulan kan cuma nyusu saja ya. Tapi kalau misalnya sudah lewat 6 bulan itu kalau sudah, mulai kelihatan kitanya sudah lemas ya, anaknya sudah sering nangis, kita bisa tambah dengan makanan, selain ASI ya. Kemudian juga setelah itu kalau maghrib, ibu yang menyusui itu harusnya langsung makan makan nasi aja, supaya nanti cepat diolah lagi dalam tubuhnya dan jadi lagi, ASI yang bergizi dan cepat lagi diminum oleh anaknya. Ini harus begitu tuh ininya, cara ngatur makannya supaya anaknya juga cepat dapat haknya gitu. Tapi kalau misalnya ada masalah, ya mungkin bisa dicoba sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Kalau memang bermasalah kan Islam juga tidak memberikan beban ya kepada orang yang tidak mampu untuk melakukannya. Nanti dia bisa bayar kafarat. Kalau ditanya mana yang lebih baik ya kalau kita kuat ya kita saum. Kalau saya secara pribadi, saya nggak pernah berbuka. Ketika saya hamil tua, hamil muda, ketika saya baru melahirkan, saya tetap saum. Memang sih lemas rasa, tapi ya bismillah. Dengan niat dan tadi kita atur juga bagaimana cara makannya, cara berbukanya ya, gizinya harus kita penuhi sehingga anak tetap haknya didapatkan dan juga bisa diatasi kehausannya ya, kemudian gizi yang berkurangnya ketika kita saum ya. Dan kita juga masya Allah ya, Islam itu indah sekali ketika tidak dikecualikan saum itu kepada ibu-ibu yang menyusui, artinya diperbolehkan kepada mereka yang kuat ya, tetap dibuka gitu ya hukumnya. Hanya bagi yang tidak kuat saja kan dibolehkan untuk berbuka. Nah, itu karena ternyata, di dalam tubuh itu sudah menabung. Jadi setiap gizi yang kita kirim setiap hari dalam tubuh itu sudah ditabung sebagian dalam tubuh kita. Kapan dikeluarnya? Ternyata itu pada bulan Ramadan. Pada di bulan Ramadan itu dikeluarkan gizinya sedikit-sedikit sampai terpenuhi sebulan itu, insya Allah bagi anak kita pun tidak ada masalah. Ya sepanjang ibunya jangan diet aja gitu ya, jangan diet ibunya ya, ketika dia, berpuasa dan juga untuk menjaga hak anak. Kalau tidak mampu, ya Islam tidak memberikan beban yang lebih daripada kemampuan, ya silahkan berbuka, tinggal nanti dia bayar kafarat. Lakukan amal-amal yang lain yang bisa memperkuat keimanannya, karena sayang ya, beda sekali antara orang yang sedang, melakukan pembinaan diri untuk mendapatkan ketakwaan dengan ibadah yang sudah ditentukan, dengan orang yang ya tidak ada perjuangan dalam ibadahnya, pasti akan beda kan ya, hasil tarbiyahnya kepada anak pasti akan beda. Ya itu jawabannya. Satu lagi ya, saya sebenarnya ada 2 Zoom nih, ada Gitu. rapat. Baik Ustazah, satu pertanyaan lagi mungkin ya Ustazah. Iya. Ustazah mau tanya, bagaimana dengan infak di bulan Ramadan? Jika pada 10 hari pertama ada rezeki, apakah langsung ditunaikan atau dibagi lagi untuk ditunaikan infaknya di 10 hari terakhir? Iya, dua-duanya sih bagus ya, di seluruhnya diinfakkan, maksudnya gini, diinfakkan pada 10 hari pertama, bagus karena itu akan cepat diganti oleh Allah gitu ya. Jadi nanti lebaran lebih banyak lagi rezekinya ya. Tapi kalau misalnya dia berpikir, 10 hari terakhir kan kalau pas malam Lailatul Qadar, memang strateginya kalau kita infak 10 hari terakhir itu kita udah niatkan ke panitia, terserah panitia ngaturnya sih gimana, pokoknya kita bilang, ini infak untuk malam Lailatul Qadar. Allah Maha tahu nanti mana yang malam Lailatul Qadar. Nah, tapi niat kita begitu kan amal itu sesuai dengan niat ya. Ya itu juga boleh, bagus juga gitu. Enggak ada halangannya. Ya bagus juga kalau misalnya kita dapat dua-duanya ya. 10 hari pertama kita ada berinfak, sebagian yang lain kita berikan nanti pada 10 hari terakhir. Itu berharap kita mendapatkan infak seperti lebih daripada 1000 bulan. Jadi yang bagus sih ya di awal dan di akhir ada ya. Bisa dibagi. Baik, syukur jazakumullah kepada Ustazah atas jawabannya. Dan alhamdulillah, Ustazah sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah atas waktunya mengisi kajian Ramadan di pekan pertama kali ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan ya, dari Ustazah maupun dari wali santri. Semoga tadi yang disampaikan oleh Ustazah Aan dapat kita amalkan di bulan Ramadan kali ini dengan maksimal. Saya MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ditutup, marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kifaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum. Jazakillah. Assalamualaikum. Iya. Kita ya, Kak, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.